Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti taklim yang diadakan oleh Amir ini pada setiap hari Senin. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa sudah 22 hari meninggalkan kita. Ada yang susah, ada yang senang. Senangnya itu karena sudah tidak punya tanggungan poso. Susahnya ketika bulan Ramadan kemarin tidak bisa maksimal. Sedangkan posonya tidak kembali kecuali setahun. Tadi menunggu setahun lagi untuk yang bulan yang hebat seperti itu. Namun ada satu amalan yang tersisa di bulan Syawal ini, yaitu melakukan poso 6 hari. Itu akan setara dengan puasa 1 tahun. Nah, tinggal itu aja yang ada kaitannya dengan poso, dengan Ramadan. Tapi hal yang penting adalah memahami hasil puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan kemarin untuk bisa diejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang beriman dan merasa berhasil dalam puasanya, itu artinya kita sudah memiliki predikat takwa. Nah, orang takwa itu salah satu cirinya adalah menjadikan Quran ini sebagai pedoman hidupnya, sebagai jalan hidupnya. Rela diatur oleh Allah di dalam Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau itu merupakan target, maka sebenarnya Allah itu menjadikan kita itu, mengembalikan kita itu supaya menjadi makhluk yang sesungguhnya, makhluk manusia yang sejatinya. Karena orang bertakwa itu adalah orang yang bisa beragama dengan lurus. Orang yang bisa beragama dengan lurus disebut di dalam Quran, disebutkan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama secara lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini sinkron. Takwa itu adalah orang yang patuh taat kepada Allah. Orang yang patuh taat kepada Allah tentu agamanya mesti benar lurus. Nah, disebutkan oleh Allah dalam Quran itu fitrah itu orang beragama dengan lurus. Itu adalah
Hakikatnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita diarahkan supaya kembali lagi kepada jati dirinya sebagai manusia. Nah, akan tetapi kemudian manusia itu tidak bisa menjaga fitrahnya, itu akhirnya terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat negatif. Maka diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa bertobat, munibina ilaihi, dengan bertobat kepadanya. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Ini larangan Allah. Siapa orang musyrik di sini disebutkan oleh Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang musyrik yang dimaksud di sini adalah orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Ya, golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini masuk kategori syirik. Oleh karena itu, kita yang penting di dalam beragama ini adalah memahami prinsip-prinsip di dalam beragama itu kayak apa. Sebenarnya prinsip-prinsip dalam agama atau standarisasi dalam beragama itu penting. Sama dengan kalau orang itu dalam dunia pendidikan ada standarisasi pendidikan. Lah, agama itu juga sama. Ketika kita tidak memegang prinsip-prinsip di dalam beragama itu, akhirnya beragama itu bisa berkembang bermacam-macam sesuai dengan kemauan manusia itu. Nah, standarnya apa? Standarnya satu, menggunakan Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukurnya. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, Quran dan hadis. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Nah, kitab-kitab yang lain itu adalah rujukannya mesti Quran dan sunnah. Kalau tidak merujuk pada Quran dan sunnah, ya dipertanyakan. Begitu aja sebenarnya. Kemudian yang perlu dipahami juga dalam beragama itu, satu, harus bertauhid. Bertauhid itu hanya bertuhan kepada Allah saja. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan cuma satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya itu aja. Allah itu tidak suka kalau menduakan. Nah, menduakan ini namanya syirik. Tetapi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu syariatnya bisa beda, disesuaikan dengan kondisi manusia. Mungkin zaman sekarang karena manusia sudah full di dunia ini, peraturannya mungkin beda dengan peraturan di zamannya Nabi Adam. Zaman Nabi Adam itu kalau nikah dengan saudara kandungnya, logikanya tidak ada manusia mau dikawinkan dengan siapa. Tapi sekarang kawin dengan saudara kandungnya dosa. Loh, bisa berubah sesuai dengan kondisi, tapi tetap yang diajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Bahkan dari perkawinan itu yang pertama kali dilakukan oleh anak Adam itu, akhirnya diberikan contoh ada satu dosa yang dilakukan oleh anak Adam gara-gara apa? Tidak bisa menahan marah. Sedangkan orang beriman itu salah satu cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang itu mampu menahan marah.
Nah, ketika marah ini tidak bisa ditahan, jatuhnya kepada dosa. Jadi kemarahan itu selalu ada pada diri manusia, tapi bisa ditahan. Gitu. Kalau tidak bisa ditahan, jatuhnya kepada dosa. Contohnya anak Adam kemarin, beberapa abad yang lalu. Nah, karena perkawinan dengan saudaranya itu, saudara perempuannya itu ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Yang tidak cantik, nah yang dapat tidak cantik ini ngamuk, marah. Kenapa saya diberi yang tidak cantik? Nah, kemarahan itu tidak bisa tertahankan, akhirnya saudara kandungnya tadi yang dapat cantik tadi dibunuh oleh dirinya. Karena apa? Kemarahan yang tidak bisa. Nah, itu merupakan indikator daripada orang yang iman takwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang beriman itu, orang takwa itu adalah orang itu membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya orang beriman itu adalah dermawan loman. Nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, orang itu mampu menahan marah. Nomor 3 wal afina aninnas, pemaaf. Yang nomor 4 walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah, cirinya apa? Zakarullaha, ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosanya dan tidak meneruskan perbuatan dosanya tadi. Nah, ini salah satu indikator orang takwa itu begitu. Jadi orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan memiliki ciri seperti itu tadi. Getun. Nah, orang memohon ampun itu perlambang getun melakukan kesalahan lalu minta ampun kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu kalau melakukan dosa bangga, dicerita-ceritakan kepada teman-temannya, saya melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu kalau melakukan kesalahan itu sedih, kalau melakukan perintah Allah baru bergembira. Itu mesti ada pada orang-orang yang iman takwa. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah tadi, standarisasi dalam beragama itu salah satunya tauhid, lawannya syirik. Nah, dua-duanya kita harus ngerti. Pokoknya kita tidak melakukan syirik, mesti tauhid. Nah, syirik itu bentuknya bermacam-macam. Kalau kita menyembah patung, jelas itu gampang. Itu adalah syirik kubro. Ada syirik-syirik lain yang kita tidak paham. Riya itu juga syirik. Dari ucapan bisa jatuh kepada syirik. Saya datang ke sini atas kehendak Allah. Sudah pasti benar, nah ini takdir. Takdir sudah terjadi. Dan atas kehendak panitia. Dan seperti ini adalah ucapan syirik. Karena dan itu tadi. Lah yang benar itu saya datang ke sini karena kehendak Allah, kemudian atas kehendak takmir masjid sini, baru tidak syirik. Loh, ucapan ini berbahaya. Panjenengan dulu dengan ibunya anak-anak haram itu. Kenapa sudah jadi halal? Karena panjenengan mengucapkan sesuatu. Wabiltu nikahaha bil mahrimal khur, halan. Akhirnya yang haram tadi jadi halal. Gara-gara apa? Ucapan. Kalau begitu ucapan jadi penting untuk diperhatikan. Kemudian bentuk syirik yang lain adalah mengikuti ulama yang ulama itu tidak konsekuen. Ulama itu berani mengatakan halal terhadap sesuatu yang haram. Sebaliknya juga demikian. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya.
yang seperti itu termasuk syirik. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang bernama Adi. Adi ini kelihatannya orang Nasrani, memakai kalung salib dari perak. Kemudian dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW surat Taubat ayat 31 yang menjelaskan di situ bahwa orang-orang itu menjadikan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka, dan juga Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Dan ini setelah dibacakan itu marah. Adi ini marah. Saya itu tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang-orang alim saya. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud menjadikan orang alim sebagai Tuhan adalah orang alim itu sudah berani merubah haram menjadi halal. Yang halal menjadi haram lalu diikuti oleh para pengikutnya. Itulah syirik. Ini keterangan dari Nabi. Ada panjangan bisa lihat dalam Quran surat 9 ayat 31. Kemudian dalam Quran surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kehendaki ini tentunya ada ikhtiar-ikhtiar dari pelaku itu untuk bertobat. Ya. Jadi ini penjelasan dari Quran itu seperti itu. Maka di dalam Muhammadiyah itu juga memiliki rambu-rambu yang mengarah ke situ agar tidak melakukan kesyirikan yang terkenal dengan memberantas penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya. Tahayul dan khurafat ini masuk kategori jenis-jenis syirik. Yang bid'ah ini adalah termasuk dalam urusan ubudiyah. Itu disterilkan supaya tidak melanggar aturan Allah. Maka kalau ada orang Muhammadiyah yang masih melakukan kesyirikan dalam bentuk yang bermacam-macam, itu perlu untuk belajar lagi bagaimana prinsip-prinsip beragama di dalam Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini tujuannya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, pengertian Muhammadiyah dalam istilah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya prinsip dalam beragama itu harus kita pegang. Tidak syirik, tidak melakukan bid'ah. Tetapi dalam pengertian bid'ah ini juga masih menjadi perbedaan. Karena apa? Karena itu wilayah-wilayah fikih. Fikih itu memang sejak dulu ya bisa akhirnya pekewo, masih jadi masalah. Tapi kita nggak bicara itu karena kita bicara masalah tauhid. Jadi satu prinsipnya harus tauhid, jangan syirik. Nah, kecuali orang yang syirik tadi tobat sebelum mati. Contohnya siapa? Contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu gembongnya orang musyrik, tetapi sebelum meninggal dunia dia bertobat. Akhirnya apa? Akhirnya Umar bin Khattab ini menjadi pembela Islam. Ya, akhirnya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab ini orang yang sangat cerdas. Ketika turun ayat terakhir, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati.
wa raditu lakumul Islam madinah. Ini Umar ngerti kalau agama ini sudah sempurna dan Allah sudah ridho, berarti tugas Rasul sudah selesai. Ternyata betul, 2 bulan setelah ayat itu turun, maka Rasulullah meninggal dunia. Ini namanya tafsir isyari. Tidak semua orang bisa mentafsir itu. Orang-orang yang feelingnya jos mesti bisa. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang nomor 2 adalah jangan pilih-pilih ayat. Oke. Jadi Quran itu sudah diberikan 30 juz, itu tidak boleh dikafiri 1 ayat pun. Semua harus diterima. Nah, sedangkan isinya itu bermacam-macam. Ada sejarah, ada informasi nanti yang akan datang bagaimana, ada hukum, ada akhlak, ada memilih pemimpin dan sebagainya. Itu harus diterima semua. Tetapi setelah kita kalau kita terapkan itu semua, kita orang yang hidup di suatu negara yang tidak menggunakan aturan Islam, itu jadi masalah. Tuntutan Islam harus melaksanakan itu, tuntutan warga negara tidak boleh. Jadi akhirnya maju kena, mundur kena. Lah inilah kebanyakan dari kita itu, akhirnya agama itu tidak bisa diterangkan secara keseluruhan. Akhirnya terjadi penyembunyian agama. Nah, penyembunyian agama nanti juga saya sampaikan, itu termasuk standarisasi dalam beragama, jangan menyembunyikan agama. Nah, kalau kita kemudian tadi milih-milih ayat, itu pun juga tidak dibolehkan. Saya ambil firman Allah dalam Quran surat 2 ayat 85. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Suma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu semuanya membunuh dirimu. Maksudnya membunuh diri itu begini. Padahal membunuh diri dilarang. Orang Yahudi itu punya sekutu orang kafir. Sebagian Yahudi yang lain juga punya sekutu orang kafir. Lah orang kafir yang menjadi sekutunya ini perang. Nah karena perang, Yahudi ini saling membantu. Akhirnya dalam peperangan itu tidak bisa terhindarkan, Yahudi terbunuh oleh Yahudi sendiri. Nah ini yang dianggap sebagai mengkufuri ayat. Tetapi ketika Yahudi itu ditahan, ada kewajiban dalam kitab itu untuk menebus, untuk mengeluarkan dari tahanan itu. Dan yang seperti itu dilaksanakan karena melaksanakan isi kitab. Tapi yang membunuh tadi diingkari. Maka Allah sampaikan di situ, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, fatakfuruna bi ba'd, dan kufur kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah waman. Waman itu adalah siapa saja.
barang siapa. Ya, yang melakukan seperti itu, iman sebagian, kufur sebagian, kena ayat ini. Nah, kita analisis diri kita. Kita sebenarnya nggak bisa melakukan kesemuanya. Kalau ada orang atau organisasi yang mengklaim dirinya beragama paling benar, itu sebenarnya juga nggak bisa. Yang dilakukan mungkin ubudiyah mungkin oke. Tapi kalau sudah muamalah, nggak bisa. Karena di dalam ajaran Islam itu ada namanya hukum-hukum pidana, hukum-hukum dalam negara. Itu yang harus diterapkan oleh orang yang beriman. Kalau diterapkan, itu dituduh mengganti Pancasila. Susah. Nah, nanti dibutuhkan ilmu bagaimana kita menjadi orang yang baik yang tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar aturan Islam. Itu penting sekali. Karena paham kita kebanyakan orang Indonesia itu pahamnya kan 5 item. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu pahamnya. Sehingga di luar itu dianggap bukan agama. Ada pemilu, ada pilkada. Memang tidak mengatur secara demokrasi atau ada. Tapi Allah sudah memberikan informasi bagaimana kita memilih pemimpin. Pemimpin yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Wah, orang beriman kan sulit, Pak. Ya, apa orang beriman itu? Ya kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa. Kalau kita punya ilmunya ya nggak ada yang barang sulit. Karena Rasulullah sudah mengatakan orang beriman itu al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Ya, orang beriman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, lalu diamalkan dengan perbuatan. 3 item ini iman. Kurang 1 saja tidak beriman. Tadi Imam Mojo, sesungguhnya orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Padahal kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Padahal dia ngomong iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Tapi dikatakan oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Karena hanya 2 itu saja, arkannya nggak ada, tidak masuk. Nah, kita melihat orang itu bisa saja kita punya ilmu. Pemimpin yang terbaik adalah orang beriman. Termasuk orang beriman ini akan membawa pahamnya. Kalau pahamnya hanya 5 item ya sudah selesai, berhenti di situ sudah. Tidak ada bagaimana mengangkat Islam ini supaya jaya. Tapi kalau Islam itu kita pahami secara kafah, kalau dia jadi pimpin mesti akan memperjuangkan pemahamannya itu. Karena orang beragama itu selalu mengikuti pahamnya. Orang di Pondok Zaitun menganggap bahwa orang di luar kelompoknya dianggap kafir. Kalau kafir maka hartanya halal, boleh ditipu, boleh dirampok, boleh macam-macam. Lah dia ngomong seperti itu tidak main-main, juga membawa ayat. Ayatnya adalah surat ayat 6, suratnya Al-Hasr. Al-Hasr itu surat 59 ayatnya 6, yang harta diambil dari orang kafir itu namanya harta harta fa'i, ya, tanpa peperangan. Lah kalau melalui peperangan kemudian orang lain itu, orang kafir itu meninggal atau kabur, hartanya diambil oleh orang beriman itu boleh. Itu namanya harta ghanimah. Lah orang-orang yang merampok macam-macam itu tadi karena menganggap itu harta fake. Kira-kira bisa gak kita membantah itu? Yang menggunakan Quran. Banyak sekali orang yang menggunakan Quran tapi untuk mendiskreditkan Islam. Sedangkan kita tidak memahami, ya tolak-tolak kita. Seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu seorang murtadin
asalnya orang Islam, bahkan dia dari Pondok Zaitun. Akhirnya masuk Nasrani. Di Nasrani berkoar, menjelek-jelekan Islam, lalu dimasukkan YouTube. Nah, tujuannya diajak oleh subscribe banyak, oleh duit. Dia ngomong, wong Islam, ajaran Islam itu ajaran yang tidak cocok untuk kemanusiaan, mengajarkan teroris. Ini loh ayatnya, surat 2 ayat 191. Panjenengan maca bener itu dikarno Ibrahim tadi. Bagaimana kita menjelaskan pada Saifuddin Ibrahim? Kalau kita tidak memahami, ya tolak-toleh. Karena apa? Yang di bawah itu Quran. Sedangkan kita kurang memahami Al-Quran itu. Akhirnya nggak bisa bantah. Kalau terkait masalah itu saya sampaikan saja. Saya langsung ketika Ibrahim membawa ayat itu, saya langsung ngerti bahwa Ibrahim itu nggak ngerti agama. Kok bisa? Ayat di dalam Quran itu ada 2, ayat am dan ayat khos. Ayat yang dibawa Ibrahim tadi ayat khos. Ayat khos itu ayat yang mengandung ilat. Ayat yang mengandung sebab ini bisa diterapkan kalau sebabnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, sampai hari kiamat tidak bisa diterapkan. Kalau misalnya hukum yang ditentukan oleh Allah, orang mencuri profesional, karena orang mencuri ada 2. Ada orang mencuri karena profesional, ada orang mencuri itu karena masa paceklik. Yang profesional potong tangan, yang paceklik masih bisa dimaafkan. Nah itu namanya ilatnya mencuri. Kalau sampai pada hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, walaupun hukumnya sudah tersedia, tidak bisa dilaksanakan. Loh ilatnya nggak ada kok. Dipotong itu tadi karena mencuri. Lah ada yang di bawah Saifuddin Ibrahim tadi juga ada ilatnya. Apa ilatnya? Ilatnya karena umat Islam atau orang beriman diperangi atau diganggu atau didolimi. Itu sangat. Nah kalau sampai hari kiamat aman-aman saja, ya tidak berlaku itu. Nah dia jelas nggak ngerti. Ada lagi orang ngomong nanti kalau umat Islam menang, berkuasa, lalu bagaimana dengan agama-agama yang lain? Loh kita itu domongnya udah gak bisa jawab. Ya kewampang pol. Ya jelas orang itu gak ngerti agama. Agama itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya bukan aku wong Islam deh, karena paksaan dalam agama aku gak sholat gak apa-apa aja gak dipaksa. Bukan itu. Kalau orang lain kita ajak untuk masuk Islam kemudian mereka tidak mau, ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Itu maksudnya terhadap orang-orang lain. Ya, jawabnya itu aja, berarti dia nggak ngerti. Lah bagaimana ketika Nabi Muhammad menjadi presiden di Madinah, jadi pemimpin itu ya. Penduduknya bukan orang beriman tok. Ada orang kafir, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang beriman. Jadi tidak ada masalah. Selama mereka tidak mengganggu, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum tadhaharu 'alaihim bil ismi wa maaf salah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Gak boleh buat baik kepada orang kafir yang pasif. Lah orang-orang tadi itu kembali belum ya. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman, yaitu orang yang memerangi kamu
karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Itu yang dilarang. Makanya kafir itu ada dua. Kafir harbi, kafir yang memerangi itu tadi, dan kafir zimmi, kafir yang pasif. Nah, orang Zaitun tadi tidak paham itu. Sebagai kafir berarti hartanya halal. Tidak bisa. Jadi ada orang-orang yang kafir tapi pasif, itu hanya sama dengan orang-orang Islam lainnya. Makanya di Madinah itu ya aman-aman saja karena itu. Ya. Nah itu terkait dengan masalah tadi, pertama jangan syirik, yang kedua jangan memilih-milih ayat. Nah orang memilih-milih ayat itu apa aja? Lagi contoh yang wedok lanang kowe gak padha. Ono ayat payuh. Lanang setuju. Wedok gak setuju. Ya, itu dari situ. Belum nanti kita hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah negara. Wis gak wani, wah jadi nyendak-nyendak iki. Akhirnya umat Islam itu sebenarnya melakukan agamanya sendiri tidak berani. Ya karena itu. Tapi kalau kita memiliki ilmu tidak ada masalah, kita ngomong apa adanya. Karena kalau kita menyembunyikan agama, laknat Allah, naudzubillah. Jadi mubalak itu sebenarnya berat. Itu salah satu tauhid, jangan syirik. Yang kedua jangan memilih-milih ayat. Nah, supaya tidak memilih ayat, harus memiliki ilmu namanya tasamuh. Toleransi fil Islam. Karena toleransi itu sekarang itu belum tentu fil Islam. Contoh misalnya kalau terjadi hari Natal, karena toleransi, wong Islam malah nang gereja toleransi, ikut ritualnya. Lo yang seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan. Karena ajakan toleransi itu sudah ditawarkan oleh orang kafir kepada Nabi pada zamannya Nabi dulu. Muhammad, cara bahasa kita nih, ayo toleransi. Sedino aku tak nyembah Tuhanmu, sedino maneh kamu menyembah Tuhanku. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Wong-wong akeh sing padha kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya. Jadi prinsip terkait dengan ubudiyah tidak boleh campur. Tapi kalau masalah muamalah silakan. Kita bertransaksi dengan orang-orang kafir boleh. Tapi masalah ubudiyah tidak boleh. Nah, maka saya katakan bahwa toleransi itu ada toleransi fil Islam, ada toleransi menurut orang-orang. Nah, menurut orang-orang itu saling menghormati. Kalau saling menghormati, efek yang ditimbulkan yaitu tadi Natal melok nang gereja. Sebaliknya demikian. Tapi saya katakan bahwa toleransi dalam Islam itu tidak saling mengganggu. Kalau tidak saling mengganggu sudah aman. Jadi kalau mereka ritual dengan ubudiyahnya ya silakan. Jangan memaksakan begitu. Ya. Kemudian yang nomor 3 adalah jangan menyembunyikan agama. Ini masih lama enggak? Kurang berapa? Kurang 1 menit ya? Ini cek kurang tolong mana ya? Tolong materi mana? Ya karena gak cukup waktunya. Ya intinya mari hasil puasa Ramadan ini kita ejawantahkan dalam kehidupan dengan memahami agama itu apa, kemudian kita terapkan bagaimana menerapkan yang dituntut oleh agama harus menerima semuanya. Maka kita dibutuhkan ilmu bagaimana supaya bisa selamat melakukan Islam ini tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara yang tidak melanggar aturan Islam. Itu yang penting bagi kita. Supaya kita itu tidak menyembunyikan agama. Karena mengingat waktunya nggak cukup, saya mohon maaf.
Kami akhiri sampai di sini saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.